tempat-tempat angker di Indonesia. Di negara kita yang luas dan kaya akan mistisnya seperti ini, mungkin nggak sih kalau tempat-tempat kayak gini tuh ada lebih dari 100.000 jumlahnya? Dan kali ini, gue akan membahas beberapa tempat yang kayak gitu. Hai semua, gue Jo, selamat datang di segmen cerita lokal. Dan kali ini, kita akan ngebahas spot-spot angker di Indonesia. Kalian penasaran ceritanya seperti apa? Simak ceritanya, dan mari kita mulai. Jadi, tempat pertama yang mau gue ceritain adalah Alas Roban, sebuah jalan yang menghubungkan antara daerah Batang dengan daerah Semarang. Jalanan ini dibangun pada tahun 1811 dan membentang sepanjang 58 km. Kalau kata orang-orang sih siang biasa aja. Toh tempatnya masih asri dan juga hasil ini kan ngebelah hutan. Jadi ya mungkin seger kali kalau naik motor. Tapi kalau udah malam, suasananya langsung ganti. Orang-orang berpendapat kalau udah malam itu mesti hati-hati. Soalnya di sana penerangannya cukup minim dan juga medannya itu berliuk-liuk gitu loh. Ditambah, ada beberapa orang yang bersaksi kalau mereka ini merasakan mistisnya Alas Roban. Beberapa ada yang mengaku kalau melihat penampakan di pinggir jalan. Ada juga yang mengaku kalau mereka dapat penumpang yang goib. Ada juga yang mengaku kalau mereka diputer-puter, disesatin di situ. Tapi cerita yang paling menarik buat gua adalah cerita mengenai warung goib yang ada di Alas Roban. Jadi dulu ada seorang pria, kita sebut saja namanya Adi. Ini pengen pergi ke Jepara naik bus. Nah, busnya ini tiba-tiba mogok di daerah Alas Roban dan terpaksa menyingkir dulu. Si Adi ini nggak tahu saking laparnya apa gimana, dia dan seorang bapak-bapak random lainnya dari bus itu, mereka saling nggak kenal nih, turun buat nyari makan. Mereka ngeliat kiri kanan, kayaknya nggak ada yang buka deh. Tapi begitu mereka lihat agak ke dalam hutan, itu ada sebuah bangunan yang masih nyala lampunya. Mereka pun ngecek, dan itu rupanya beneran rumah makan. Si Adi pun masuk, dan segera bilang kayak gini, "Bu, beli bu, nasi satu." "Iya, bentar." Si Adi pun nungguin, bentar gitu main HP, tapi ibunya nggak keluar-keluar. Si Adi pun manggil ibunya lagi. "Bu, mau pesan, Bu?" "Iya, bentar ya, nak." Walaupun si Adi ini udah lapar, tapi ya masih bisa sabar lah gitu. Sabar. Main HP lagi, 10 menit berlalu. Masih belum selesai juga. Si Adi yang udah mulai habis nih kesabarannya, daripada ribut sama orang lokal, dia milih kayaknya untuk pergi deh. Kayak gue nggak dilayanin di sini. Jadi begitu dia mau beranjak pergi, tiba-tiba ibunya keluar dari belakang. Si Adi pun terkejut ngelihat muka ibunya yang udah hancur sebelah, terus juga rambutnya terurai, dan dia senyum-senyum sendiri. Mereka berdua langsung ngibrit kabur balik ke bus. Pas mereka berdua sampai di bus, udah ngos-ngosan nih, si kenek busnya sampai nanyain, "Kalian berdua habis dari mana?" "Itu tadi rumah makan yang situ loh, itu isinya bukan manusia." "Rumah makan? Rumah makan apaan?" Pas mereka nengok, itu rumah makannya nggak ada cuy. Nggak ada rumah makannya sama sekali. Cuma ada pohon-pohon dan hutan-hutan doang. Mereka pun jadi pucat dan naik lagi ke bus. Dan untungnya busnya bisa jalan lagi dan mereka keluar dari Alas Roban. Ya, cerita beginilah yang gue sering dengar tentang Alas Roban. Terutama yang paling menarik buat gue, warung-warung gaib. Ya bayangin aja gitu, kalian makan gitu kan. Tiba-tiba pas nyadar, kalian bukan makan nasi, kalian makan tanah rupanya. Itu sih serem banget, pasti. Kalau cerita pertama udah serem kayak gini, mari kita lanjut ke cerita 2 tentang Lawang Sewu. Jadi sebenarnya gue udah pernah pergi ke tempat ini bareng keluarga gue dulu, tapi lupa tahun berapa. Intinya tempatnya itu gue ingat gak serem sih, lebih ke panas aja sebenarnya. Mungkin karena siang-siang. Tapi banyak yang bilang kalau misalnya tempat ini sebenarnya tuh angker dan berhantu. Jadi mana nih yang benar? Oke, jadi gini ceritanya. Dulu, Lawang Sewu ini adalah kantor kereta api milik Belanda dari tahun 1904 sampai 1907. Tapi pada zaman Jepang pada tahun 1942, Lawang Sewu, terutama basementnya itu, dialihfungsikan menjadi tempat di mana tahanan di penjara dan juga diinterogasi. Dan kita tahu betapa kejamnya sebenarnya Jepang itu kepada Indonesia.
Jadi ya banyak orang yang di situ dan dipercaya kalau arwah mereka gentayangan. Beberapa ada yang bersaksi kalau mereka melihat hantu tanpa kepala, ada juga suara-suara dari basement. Tapi yang paling terkenal adalah hantu noni Belanda. Ini gue juga baru dengar. Rumornya dari orang-orang, itu ada seorang wanita dengan baju serba putih yang bisa terlihat sekilas di dekat tangga dekat basement dan juga jendela-jendela di Lawang Sewu. Konon katanya, wanita ini adalah istri pejabat tinggi Belanda yang mengalami tragedi di tempat itu dan bergentayangan hingga sekarang. Dan menurut orang-orang yang pernah ngeliat si Noni ini, abis ngeliat penampakannya dia, besoknya mereka sakit, gak enak badan, ada juga yang sampai ke bawah mimpi buruk. Tapi kalau misalnya bangunan bersejarah, apalagi berdarah dengan Jepang kayak gitu, ya sudah pasti mungkin ada satu atau banyak bahkan penunggunya. Tapi gue nggak bakal pernah tahu, soalnya waktu gue berkunjung, gue nggak bisa ke basementnya. Soalnya waktu itu banjir kalau nggak salah, gue juga nggak paham itu kenapa bisa. Bagi kalian yang udah pernah ke basementnya, coba cerita di bawah. Apakah auranya nggak enak? Atau mungkin kalian malah ngeliat penampakannya langsung? Ceritain di bawah, gue mau tahu. Dan sekarang, kita ke tempat selanjutnya, di Rumah Sakit Darmo Surabaya adalah rumah sakit tua yang dibangun dari zaman kolonial Belanda. Bangunannya masih ada sampai sekarang, tapi makin lama tempatnya jadi semakin sepi. Para perawat yang dulu bekerja di sana sudah mulai pada berhenti. Dokter-dokter juga banyak yang sudah pindah. Sehingga membuat tempat itu jadi sepi orang dan juga membuatnya menjadi semakin angker. Dan karena ini rumah sakit tua, pasti ada aja gitu yang meninggal karena sakit ataupun usia tua. Sehingga membuat banyak cerita tentang makhluk-makhluk halus yang berkeliaran di sekitar rumah sakit. Entah ada yang mendengar suara langkah kaki lah, tapi nggak ada orang. Ada juga yang mendengar suara pintu nih, kebuka sendiri, tapi nggak ada orang juga. Tapi yang paling sering terdengar adalah cerita mengenai sosok bayangan di ujung lorong. Jadi cerita ini dimulai dengan dua orang. Kita sebut saja si A dan si B. Si A dan si B ini ke rumah sakit Darmo itu untuk jalan-jalan dan mungkin penasaran aja gitu, kayak rumah sakit tua gimana sih bentukannya? Penasaran. Sesampainya di sana mereka berjalan-jalan. Ya lihat-lihat lah kayak rumah sakit tua tuh gimana sih. Mereka jalan sambil bercanda, sambil ngobrol. Ya gak ada yang aneh, orang siang-siang kok. Tapi itu semua berubah begitu mereka masuk ke sebuah bangunan yang memiliki lorong yang cukup panjang. Jadi ini bangunannya, masuk ke dalam nih misalnya, terus ada lorong panjang gitu, lorong panjang. Lorongnya ini agak gelap, tapi masih bisa kelihatan kalau misalnya ada sesuatu di ujungnya. Nah, mereka berdua berhenti di jalan mereka ketika mereka melihat ada sebuah siluet hitam berdiri gitu aja di ujung lorong itu. Salah satu dari mereka pun nanya, itu orang kan? Nggak tahu. Coba samperin gih. Mereka pun mendekati sosok itu. Dan semakin mereka mendekat, mereka merasa semakin aneh. Karena rasanya sosok itu enggak seharusnya makin lama makin gelap deh. Kalau dideketin kan harusnya makin jelas. Tapi enggak. Ini bayangannya kayak pekat banget gitu. Kayak cuma hitam doang. Mereka makin lama mendekat. Tiba-tiba salah satu dari mereka berhenti. Bentar. Kok ada yang aneh ya? Habis ngomong kayak gitu, tiba-tiba hilang gitu aja. Padahal mereka berdua lagi ngelakuin kontak mata. Mereka pun saling lihat satu sama lain dan mutusin untuk putar balik keluar dari bangunan itu. Mereka jalan keluar, mereka ngerasa kayak diikutin, tapi nggak tahu oleh apa. Dan mereka juga nggak berani untuk ngeliat belakang lagi. Setelah keluar dari bangunan itu, mereka pun bernapas lega, tapi mereka yakin kalau misalnya sosok itu pasti bukan manusia. Ya, cerita yang cukup seram lah ya untuk sebuah rumah sakit bekas. Untungnya mereka nggak ketemu yang parah banget gitu. Mungkin karena masih siang gitu ya. Masih ada matahari, masih aman. Masih jam-jam aman. Jadi cuma ditampakin bayangan hitam doang. Apakah kalian sudah ada yang pernah ke rumah sakit Darmo ini? Atau mungkin kalian pernah berobat ke sana? Coba komen di bawah, ceritain ke gua. Nanti gue coba baca. Oke, dan selanjutnya untuk terakhir kita akan ngebahas tentang gunung
Gunung Salak adalah sebuah gunung besar yang berada di Jawa Barat dan membentang dari Bogor hingga Sukabumi. Gunung ini sering dipromosikan sebagai tempat yang ramah terhadap wisatawan. Tapi beberapa orang berpendapat kalau misalnya gunung ini sama sekali nggak untuk yang baru mulai. Soalnya gunung ini dibilang medannya cukup sulit dan juga orang sering kesasar. Salah satu cerita dari gunung ini adalah mereka yang jalan terus, tapi nggak pernah sampai. Jadi, ceritanya dimulai dengan 3 pendaki yang bersiap untuk mendaki Gunung Salak. Awalnya semua nampak baik-baik saja. Orang cuacanya cerah, perbekalan mereka juga aman. Mereka juga lihat pendaki-pendaki lain yang lagi nanjak kok. Tapi pada siang hari, kabut mulai turun menutupi gunung. Tapi semuanya fine-fine aja kok. Walaupun pandangan mereka sekarang berkurang jaraknya, tapi mereka yakin kalau mereka masih ada di jalur yang benar. Dan beberapa menit kemudian, salah satu mereka ngomong kayak gini. Bukannya kita ada pernah lewat sini ya? Masa iya sih? Perasaan lu aja kali. Udah. Namanya juga gunung. Ayo, kita lanjut terus. Mungkin itu mirip-mirip aja. Udah, ayo. Mereka pun terus melanjutkan pendakian. Tidak lama setelah mereka melanjutkan pendakian, mereka menemukan sebuah pohon besar yang cukup mencolok dibandingkan pohon-pohon yang lainnya. Mereka pun melewati pohon itu, dan tidak lama kemudian, mereka ketemu pohon itu lagi. Mereka pun jadi bingung dan nanya kayak gini. Ini pohon bukannya udah kita lewatin tadi ya? Iya, kok kita bisa balik lagi ke sini sih? Enggak, kayaknya pohon kayak gini juga banyak kali di hutan kan, namanya juga gunung. Udah, ayo kita lanjut lagi. 10 menit, 15, 20 menit, mereka jalan, dan menemukan pohon besar itu lagi. Kali ini, mereka udah agak panik. Kok ketemu pohon ini lagi sih? Kan kita dari tadi jalan. Emang kita ada muter ya? Enggak, kita kan dari tadi jalan lurus. Menyadari hal ini, mereka memutuskan untuk balik aja melalui jalan yang sudah mereka tempuh. Tapi anehnya, saat mereka ingin kembali, kabutnya tiba-tiba menjadi lebih tebal dan mereka jadi lebih sulit untuk melacak jejak mereka sendiri. Akhirnya, setelah usaha yang cukup susah payah, mereka bisa mengikuti jalur mereka lagi. Tapi anehnya, mereka mendengarkan suara langkah kaki, bukan dari depan ataupun belakang, melainkan dari samping, di luar rute yang mereka tempuh. Menurut insting mereka, ini bukanlah suara langkah kaki para pendaki. Karena seingat mereka, di dekat situ nggak ada sama sekali jalur untuk para pendaki, melainkan cuma ada pohon-pohon dan juga vegetasi sekitar. Menyadari hal ini, mereka pun mempercepat langkah mereka, hampir lari bahkan, sampai mereka bertemu dengan jalur terbuka lagi. Mereka menarik nafas lega, sadar kalau mereka sudah aman. Tapi, sampai sekarang, yang mereka ingat itu bukanlah suara aneh langkah kaki, ataupun kabut-kabut itu. Melainkan, fakta bahwa mereka 100% yakin, mereka itu jalannya lurus doang. Nggak ada belok, nggak ada muter. Dan begitulah salah satu cerita dari Gunung Salak. Yang serem bukan ada penampakan, melainkan fakta kalau mereka bisa aja nggak keluar dari situ. Kalau kalian sudah pernah ke Gunung Salak, ataupun ngalamin kejadian kayak gini pas ngedaki gunung, kalian coba cerita di komen. Atau mungkin kalian mau gue bikin kayak menceritakan pengalaman kalian mungkin, kayak YouTuber-YouTuber lain. I don't know, komen di bawah, mana tahu gue bikinin. Oke guys, sekian cerita hari ini. Kalau kalian enjoy tipe format kayak gini, kasih gua like dan komen juga. Intinya komen. Dan bagi kalian yang di mobile, boleh kali kasih gua point hype. Oke, sekian teman-teman cerita hari ini. See you guys. Goodbye and peace.